bersaing bukan sembarang bersaing. Kita pengen tahu dong ya, karena biasanya yang kayak gini tuh menginspirasi soalnya semacam kayak udah dibukakan jalannya sama beliau ini gitu. Jadi kita mau bagi-bagi cerita sukses dari Kak Nathan Winoto, sekali lagi selaku produser Broadway yang sekarang juga memang sepertinya sudah menetap ya. Apakah memang sudah for good di New York sana, dan karena beliau lagi ada di sana, jadi kita langsung akan terhubung secara virtual aja dan kita akan sapa. Kalau di sini pagi, di Detik Pagi, mungkin di sana selamat malam waktu New York. Halo Kak Nathan. Halo Kak, halo teman-teman semua, Ya selamat malam. Allah, selamat malam. Bentar ya, Jam lo tau gak? berapa di sana? Sekarang tunggu, jam 11.39 Ya malam. Allah. Beda 11 jam lah ya sama kita. Dirimu Hampir 12 belum jam tidur lah. jam segini? Emang belum Belum, tidur belum, atau belum. sengaja nggak tidur dulu gara-gara adik kita? Biasanya sih tidur jam 12 lah, tapi pas. Jadi biasanya malam sih gak pakai jas lah ya, gak pakai baju lah ya. Jadi abis ini memang langsung tidur sih gitu ya. Benar. Tapi you know what? So here's the thing. The funny thing is, I thought you're not gonna be this young age. Aku pikir usia dirimu Kiranya tuh umur berapa Kak? Enggak, aku pikir kamu akan berkumis berjenggot yang kayak Opa-opa. iya, Sebut saja maybe gitu. 40-ish something. Oh enggak, keluarga saya semua di Jakarta dan di Surabaya. Jadi cuma hanya saya dan adik saya dan beberapa sepupu di Amerika. Tapi ya Indonesia masih rumah lah. Indonesia still my home. Cuman ya berkaryanya sekarang di New York saya. Oke. Ini pasti akan jadi cerita yang menarik ya. Tapi kan kita waktunya terbatas juga ya kan Nathan. Ya. Boleh dong diceritain jadi awal karir itu seperti apa dan kenapa kamu bisa end up di New York sekarang as a producer juga untuk Broadway. Dulu tuh awalnya sekolah dulu di sana atau seperti apa sih? Coba boleh dong di-share. Oh pasti Kak. Jadi saya dulu SMA di Jakarta, saya SMA di Jakarta Barat. Tapi memang apalagi mungkin teman-teman juga pasti relate lah ya. Saya waktu umur kecil suka banget sama theater. Aku suka nonton YouTube lah, dengerin album-album Broadway segala. Tapi apalagi untuk anak muda, nggak mungkin mikir kan susah banget ke Amerika, susah banget ke New York. Mana mungkin bisa lah ya. Jadi saya waktu di SMA, saya jurusan bisnis dan ekonomi. Tapi semua yang aku suka di luar kelas adalah pentas seni, teater. Wow. Jadi waktu saya puji Tuhan keterima, saya dapat kesempatan kuliah di Amerika, tapi jurusannya ekonomi. Dan ketika saya pergi kuliah di Amerika, saya ingat lah orang tua juga ngomong pokoknya belajar ekonomi, tapi apa yang sambil di Amerika kalau mau coba silakan mencoba. Tuh, jadi saya sejak masuk Amerika, saya kaget lah, apalagi di Amerika kan ada budaya pentas seni yang sangat besar lah ya. Jadi aku inget banget di kuliah ngomong, oh aku kasih kamu $200 untuk membuat show di kuliah. Dan aku rasa wah hebat, dapat uang lah untuk membuat pentas seni gitu loh. Jadi setiap minggu saya di kuliah, saya mungkin pagi kelas, tapi malam semua selalu pentas seni. Jadi menulis sebagai sutradara, sebagai produser. Jadi kebanyakan ilmu yang saya pelajari mengenai teater itu melalui pengalaman pribadi aja berkarya dengan teman-teman di Amerika. Dan setelah 3-4 tahun, saya mulai sadar sih kayak saya bisa either A, kerja marketing, atau B, mencoba pentas seni. Jadi saya sambil libur, kan nggak bisa balik Indonesia juga. Jadi saya sambil di Amerika ke New York, kayak anak kecil lah ke setiap kantor-kantor di New York, nanya, hai saya murid, saya dari Indonesia, saya bisa kenalan nggak? Saya bisa mengerti pekerjaan kalian sebagai produser itu kayak gimana sih? Dan ya puji Tuhan ada beberapa produser mendengar saya kayak ini anak muda dari Indonesia nih kayak gak pernah ketemu. Coba deh kita ajakin ikutin project John Proctor's The Villain. Jadi ya ketika pintu itu dibuka, saya beneran dengan mentor-mentor saya di New York belajar melalui pekerjaan ini bagaimana menjadi produser show Broadway yang bisa sukses dan jangka panjang membawa dampak sosial yang positif. So that's been like 5 years and here I am.
There you go. Dan 5 tahun sebetulnya bukan perjalanan yang sebentar, tapi bukan perjalanan yang lama juga ya. Iya, masih hitungnya baru lah sebenarnya. Gitu, tapi kan ternyata banyak banget hal yang dilakukan selama 5 tahun ini untuk sampai ke titik ini, and that was amazing ya. Aku tapi penasaran deh, kita mundur sedikit ke belakang boleh ya? Iya. Nathan, jadi tadi kamu cerita kalau dari zaman kamu sekolah, kamu sudah memimpikan untuk kayak terjun ke dunia teater. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya, kamu boleh tahu ya? Tahun berapa mungkin? Ini Aryo mau Jadi- nebak umurnya soalnya. Enggak. Waduh. pengen tahu seberapa berondong Anda. Enggak. Soalnya aku lagi mikir, kayaknya dulu di Indonesia pun juga industri teater itu Nggak banyak. belum sebesar sekarang. Kalau sekarang kita bisa bilang di Indonesia pun juga rame banget kan. Kita hampir setiap tahun pasti ada berapa puluh bahkan berapa ratus pegelaran gitu. Tapi kalau zaman dulu, zaman aku kecil let's say, itu tuh hampir dikit banget. Setahun bisa dihitung pakai jari ibaratnya. Dan memang sebetulnya lebih di Jakarta juga ya, Iya. kalaupun ada banyaknya dibandingin dengan kota-kota lainnya. Berarti gitu. pada saat kamu sekolah, itu di tahun berapa sorry? Saya masuk kuliah di Amerika itu Oh, enggak, 2021. waktu kamu di Indonesia, Oh, kamu di punya, Indonesia. kamu suka, tadi kamu Kayaknya cerita mau kamu suka nonton. sejak Pandemi ya, awal pandemi ya. sebelum pandemi lah. Sebelum Kayaknya pandemi. saya 2017-18 mulai masuk kayak suka banget sama teater gitu ya. Do you still remember Tapi teater pertama yang kamu suka tuh apa yang pertama kali bikin kamu jatuh hati? tahu. Apa? Ada musikal Aha. yang dulu terkenal namanya Dear Evan Hansen. Berarti Itu udah kan- teater luar berarti ya? Teater luar. Tapi saya juga ingat waktu saya masih SMP SMA kan di Indonesia nih. Jadi kan apalagi mungkin teman-teman ada relate lah ya. Aku dulu suka pentas seni kayak wayang orang Ramayana lah. Ada kan belajar gamelan lah, belajar literatur Indonesia. Bahkan menurut saya salah satu kelas yang membuat saya jatuh cinta dengan pentas seni bukan kelas Inggris ya, tapi kelas Indonesia saya. Oh, Malah. I see. Karena I see. guru SMA saya, Bu Ira namanya, dulu itu dia itu orang yang sangat bisa mendorong kami untuk beneran mikir tentang dampak dari literatur. Oh, nice. And pas aku lagi belajar itu kan juga sambil belajar Inggris nih juga kayak banyak pertanyaan. So salah satu guru Inggris saya ngomong, kamu mungkin suka nih namanya musical theater. So dikasih tuh Dear Evan Hansen, coba nyanyi lagu ini. Lah langsung jatuh cinta deh. Boleh tahu nggak sih tadi kan bilang katanya sekolahnya waktu high school di Jakarta Barat. Sekolahnya di mana sih emang? Ya. IPK Integrated Christian School. Oh di YPK. Iya. IPK yang pinggir tol sih. Biasanya Iya, orang kan iya. ngomong pinggir tol. Iya, I thought it was Notre Dame loh, karena gue mau tebak-tebakan tadinya ya. Tapi Masa? soalnya kalau di sana kan mungkin, jadi gue ngerasa di sekitaran, kan it was my neighborhood ya, it is still my neighborhood anyway. Jadi setiap kali gue pulang ke rumah dari kantor gitu kan, gue ngelewatin sekolah-sekolah itu, memang pamflet dan flyer kuliah di luar negeri itu kenceng banget. Oh, I Jadi see. memang lulusannya tuh pasti rata-rata emang pasti ke sana gitu ya, dan kayaknya kan ini kayak apakah kamu juga sempat nggak tahu ya gayung bersambut apa gimana, karena kan mungkin kalau ngomongin soal Broadway memang pusatnya adalah di Amerika ya gitu, dan kebetulan kamu Yeah. sekolahnya di sana instead of maybe di European countries atau mungkin maybe in Australia gitu ya. Jadi kayak ya meskipun kuliahnya ekonomi tapi ternyata bisa ketemu sama passionnya dan bisa menjalankannya. Betul. Ya, it's such a Iya. privilege though gitu ya. Terus akhirnya gimana nih, jadi menurut kamu ilmu-ilmu ekonominya apakah sekarang bisa diterapkan gitu ya as a produser di kolam teater gitu, apalagi di kolam teater Broadway di New York sana, karena kan I was in New York dan gue sempet ngelewat gitu ya, kayaknya di setiap blok dekat sama di area New York, di ya let's say di Times Square Times gitu Square ya. Avenue itu tuh semuanya tuh kayak Broadway lagi. Jadi kayak Broadway tuh adalah hiburan yang setiap blok tuh ada gitu. Iya. Nah, malah menurut saya sih waktu saya pertama pindah ke Amerika, itu kan musikal di Jakarta mulai berkembang banget nih. Yes. Dan aku kaget banget karena teman-teman dari Indonesia ceritakan, kamu baru pergi Jakarta Movie lagi berkembang nih. Iya. Ada musikal Cek Toko Sebelah, musikal Keluarga Cemara. Bener. Nah, but in New York kan budaya teater itu udah lama berada. Dan jadi kalau teman-teman ke New York, beberapa blok jalanan semua itu setiap blok ada 3 teater yang sangat besar. Jadi dan kesempatannya memang banyak, tapi malah
jurusan ekonomi itu yang membantu saya masuk ke dalam dunia ini. Karena misalnya kan banyak orang Amerika dan banyak orang negara lain, mereka mikir teater kan mikirnya acting, Ya, bernyanyi, tapi dancing. dancing pasti. Tapi aku masuk ke kantor ini, so aku ngomong, mohon maaf saya belajarnya ekonomi, tapi saya maunya pentas seni. Justru bukan Dan yang orang menarik ya. Jadi mungkin buat orang-orang itu, oh you must be have something to offer gitu kali ya. Iya, malah aku ingat banget waktu opening night The Lost Boys, itu kan rasanya banyak banget orang terkenal. Aku kayak kaget gitu, ada Steph Curry lah, ada orang terkenal. Dan aku ketemu dengan salah satu produser paling besar di Broadway, dan aku kenalan, hai, nama saya Nathan, saya dari Indonesia, saya produser. So dia nanya, kamu belajar apa di kuliah? So aku ngomong ekonomi. So dia kayak langsung mendekati saya ngomong kayak thank you so much. Kenapa? We need economists. Dan tempatnya adalah produser pula gitu ya. Kayaknya selain Iya. mikirin otak seninya juga otak bisnisnya juga. Tapi soalnya kalau aku ngelihatnya dari sisi lain gitu ya, mungkin mereka punya penilaian yang berbeda. Jadi begitu ngelihat ada orang dari industri di luar Yang industri berbeda. teater yang mau masuk ke industri mereka, rasanya pasti kayak oh akan gua kasih jalannya, akan gua fasilitasi supaya kemudian makin banyak orang-orang juga yang jatuh hati sama dunia teater gitu ya. Dan kamu salah satunya dan kamu berhasil membuktikan karena menjadi seorang produser tidak mudah satu dan yang kedua kamu dapat banyak banget penghargaan. Ini gimana ceritanya? Apa yang kamu lakuin sampai tiba-tiba kamu dilirik dan dapat penghargaan sebanyak ini? Kayaknya sih jujur bukan saya, tapi tim seniman-seniman There kami you yang go. sangat hebat. Keren They're banget. the best, Yes, absolutely yes. the best. Agree. Karena apalagi menurut saya dalam produser kan saya masuk dalam dunia bisnis lah, dalam bagaimana kami bisa mendukung artis-artis ini agar mereka bisa mengembangkan karya seni yang paling baik. Dan the artists that we have are just absolutely the best. Ya, ya. Kayak kita ada Michael Arden, dia itu sutradara kami, Jen Shriver, lighting designer dengan Michael Arden, dan Dana Laffrey, dia itu yang mendesain setnya. Dan saya juga ngomong setiap kali saya melihat show The Lost Boys ini, ketika saya melihat penonton lihat set kami, itu matanya semua itu pasti membesar Kak, mereka kayak kaget. Kayak kucing lihat sesuatu yang kayak wah gitu ya. Iya, kayak wah gitu loh. Kayak puppy eyes gitu langsung. Tapi karena menurut saya yang paling penting sebagai produser itu bagaimana kami bisa mendukung visi seniman-seniman ini selagi mengembangkan sebuah usaha di mana misalnya teman-teman dari New York, seluruh Amerika, bahkan teman-teman dari Indonesia atau Filipina atau negara-negara lain kalau datang ke New York bisa nonton The Lost Boys juga nih gitu loh. Jadi apalagi show ini bukan hanya untuk show yang beberapa bulan tapi bisa jalan 1, 2, 3 tahun ke depan juga. Oke. Karena sebenarnya penjualan tiketnya sampai bulan Maret 2027 juga masih ya. Iya. Gila. Dan bahkan kayaknya minggu ini aja kami penjualan tiket 1,36 juta dolar. That's crazy. Oh, That's crazy. Amazing ya. Oke oke. Ini juga yang menarik nih, Nathan, tadi kan dari cerita sebelumnya kamu sempat cerita juga bahwa sebelum kamu fall in love sama dunia Broadway yang sebetulnya berasal dari negara lain, dia bukan dari Indonesia gitu. Tapi kamu katanya Ya. sempat cinta dulu sama literasi Indonesia, kemudian juga you learn something about ya you name it lah, gamelan dan lain-lain. And you as a producer di sana, karena kan kamu juga bisa dibilang punya control or punya bisa punya space untuk ideationnya didengarkan gitu ya. Apakah kamu juga coba mencampur itu dengan sedikitnya mungkin ada budaya Indonesia yang mungkin bisa diciprat-cipratin di situ? Atau mungkin kalau belum, is it possible untuk kedepannya bisa ada adaptasi seperti itu di Broadway? That's the dream. That is definitely the dream. Karena apalagi menurut saya apa yang membuat saya unik dan apa yang membawa saya ke New York bukan hanya cinta saya akan Broadway, tetapi pengalaman saya dibesarkan di Jakarta dan di Indonesia. Dan menurut saya apa yang Indonesia memiliki adalah unsur budaya yang sangat kaya. Dan pertanyaannya adalah bukan hanya bagaimana kami mengambil ilmu Broadway untuk mengembangkan industri pentas seni di Jakarta dan di Indonesia, tapi juga bagaimana kami bisa membawa cerita-cerita Indonesia dan talenta Indonesia agar bisa masuk dalam kancah internasional juga. Dan kami
jujur saya ada banyak bincang di sini tentang talenta-talenta dari Filipina atau Jepang atau Singapura. Dan saya merasa Indonesia sekarang sudah memiliki talentanya. Jadi pertanyaannya adalah dengan misalnya show Lost Boys dan John Proctor ini kan memang cerita yang dikembangkan orang Amerika nih. Mungkin 10 tahun ke depan kita bisa melihat cerita yang anak bangsa dari Indonesia bisa mengembangkan dibawa ke Amerika juga. Amen, amen, amen. Kita bisa ngeliat juga, maksudnya dari industri musik, let's say, kita punya Nona, yang sekarang juga bahkan go international, everyone loves the songs gitu ya. Ini pertanyaan aku juga nih sebenarnya. Kenapa sih Broadway nggak pernah mau singgah di Indonesia? Minimal tuh selalu ke Singapore, that's it. Mereka nggak pernah nyebrang ke Indonesia. That's a good question. In fact, kayak salah satu produser besar di sini juga sempat ada obrolan dengan saya juga tentang See? potensi Indonesia. There you go. And I think they're having these conversations now. Karena mereka melihat misalnya dari media bagaimana udah ada perusahaan-perusahaan di Jakarta yang memang fokus untuk teater musikal. Yeah, true. Dan pertanyaan dari dulu itu apakah Jakarta atau Indonesia memiliki infrastruktur untuk mendukung show-show seperti ini? I see. Dan jawabannya untuk sekarang adalah kayaknya kita udah mulai mendekati ke iya. Karena udah betapa banyak show-show baru dan bukan hanya kita mencoba oke, coba kita buat show dari Amerika bawa ke Indonesia, tapi menurut saya yang saya paling takjub adalah bagaimana kami sebagai orang Indonesia itu lebih kita udah ceritanya bagus nih. Kita malah daripada fokus luar negeri, coba kita ngembangin cerita-cerita Indonesia, Keluarga Cemara, Petualangan Sherina, dan ngembangkan menjadi musikal untuk orang Indonesia. I think that's better juga ya. I totally agree. Cause like jujur kita juga bahasanya orang Indonesia juga kan, kita Betul, bukan betul. sehari-harinya pakai Inggris. Betul. Tapi ini yang aku rasain ya, karena ketika let's say gini, ketika misalnya kita ngelihat ada industri yang jauh lebih maju dibanding kita, kadang-kadang tuh bisa menjadi acuan untuk kita untuk step up the game, untuk naikin level kita juga gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa banget kalau misalnya tiba-tiba dirimu beride kayak, oke, let's bring these things to Indonesia gitu ya, bawa Broadway sekali-kali ke Indonesia, supaya kemudian kita juga otomatis dong kalau kita sebagai konsumennya aja, penontonnya aja ngerasa kayak oke, we set the standard really high, jadinya nanti industrinya bakal step up naikin gitu loh. So please, karena aku tuh nonton Broadway di Singapura itu banyak banget orang Indonesia di sana, bro. Iya kan, banyak banget, literally banyak banget orang ngincer sampai ke Singapura buat nonton Broadway segitunya. Malah Jadi- saya jujur saya pertama kali nonton musikal di Singapura di Marina Bay Sands. See? Karena dulu, Lion King. You see the Lion Yeah, King and yeah, you're like, yeah. wow, that's amazing. Akhir tahun ini ada Beauty and the Beast di sana. Masuk tuh I di love that Singapura. Iya. Jadi maksudnya ya mudah-mudahan ya tapi sekarang ngerti sih karena mungkin infrastrukturnya satu gitu ya. Tapi I believe sekarang infrastruktur di Indonesia terutama untuk bermain teater dan musikal itu udah banyak banget tempat-tempat yang bagus gitu ya dan mumpuni untuk diselenggarakan seperti itu. Tapi mungkin kalau yang segede Broadway di sana di luar di Amerika akan berbeda gitu ya. Butuh ada proses ke sana tapi ya kenapa nggak dicoba gitu sih. Iya, Bisa. Menurut Dan- saya sih saya optimis. Sama apalagi kayak dirimu misalnya produser di sana men gitu kan. Wah gila. Indonesia berarti bisa menembus pasar luar negeri sana. Tapi kalau misalnya dibalik nih Nathan gitu ya, misalnya daripada membawa seni barat ke Indonesia, tadi kan Nathan juga bilang ya, kita tuh punya cerita original yang bagus banget kayak tadi Keluarga Cemara, kemudian ya you name it lah ya banyak banget gitu. Atau Cuma- legenda-legenda Indonesia tuh kan banyak Betul. banget. Terus tadi katanya juga kan sebetulnya yang mungkin bahkan belum bawa si Broadway itu ke Indonesia lebih ke infrastrukturnya ya. Apakah mungkin panggungnya sudah mumpuni, lightingnya segala macem gitu. Nah pengen tahu dong kalau di New York sana mereka tuh harus cerita yang originally come from them. Jadi kayak misalnya emang harus budaya Amerika nih gitu. Baru mereka mau nonton gitu. Atau mungkin bisa jadi nggak sih karena kan kita punya cerita yang hebat tapi mungkin kita infrastrukturnya belum nyampe nih. Jadi misalnya ceritanya ya Keluarga Cemara atau mungkin cerita tentang Ramayana tapi dibawa standar Broadway. Itu tuh mungkin nggak sih mereka menerima cerita dari luar gitu yang bukan aslinya dari Amerika. To answer your question, iya, itu bisa. Dan alasan saya ngomong iya adalah saya bisa menggunakan contoh show musikal yang menang Best Musical di Tony Awards tahun lalu.
yaitu Maybe Happy Ending. Dan Maybe Happy Ending ini disutradarai oleh sutradara kami, Michael Arden. Dan show ini padahal itu asal-usulnya bukan dari Amerika atau Inggris, tapi dari Korea. Itu ceritanya itu penulis-penulis Korea, mereka mengembangkan show-nya itu di salah satu teater kecil di Korea Selatan. Dan show-nya itu padahal infrastruktur di Korea mungkin dibanding Amerika kan gak sebanding lah ya. Juga masih kurang Tapi ya dibanding Amerika. iya, tapi kualitas writing-nya sangat bagus sampai orang Amerika itu tertarik, mereka membawa cerita itu ke Amerika. Dan aku sih menurut saya ini yang paling penting ya, kalau efek dan acting itu penting sekali, tapi pada dasarnya adalah cerita yang penuh yang emosional dan membawa nilai sosial yang positif. Dan menurut saya Indonesia itu ada banyak sekali cerita-cerita yang udah ada seperti begitu. Dan pertanyaannya bagaimana kami bisa mengembangkan penulis-penulis Indonesia dan gimana kita bisa menciptakan budaya di Jakarta di mana musikal-musikal baru ini bisa dikembangkan secara sustainable dan mengundang biar orang luar negeri bisa lihat nih, Indonesia ada talentanya nih. Coba datang ke Jakarta, coba nonton show kami. Iya, berarti ini ibaratnya itu kayak telur sama ayam mana yang duluan. Sebenarnya kita nggak perlu mikirin, nggak perlu berdebat mana yang harus duluan. Industrinya sama-sama dikembangin aja. Let's say kita punya banyak banget cerita-cerita rakyat yang sangat kaya sekali dari setiap daerah wilayah di Indonesia. Kenapa enggak kalau misalnya dibikin satu teaternya yang bagus banget gitu ya, sampai akhirnya bisa bikin orang-orang luar sana juga jadi melek. Oh iya, cerita-cerita seperti ini menarik ya. Gimana kalau kita angkat ke Broadway, let's say seperti itu. Exactly, kebayangkan kalau cerita-cerita kerajaan Indonesia zaman dulu Iya. itu dibikin kayak panggung yang megah gitu, itu kan sebetulnya sesuatu yang mungkin mereka nggak punya gitu. Atau cerita simple kayak Malin Kundang atau Timun Sangkuriang. Mas, Sangkuriang gitu ya. Uh-uh. Itu kan ceritanya sebenarnya kayak it's a mythical sometimes, orang bisa mikir ke arah sana tapi kok bisa kepikiran. Ini kan berawal dari cerita zaman dulu dan dari mulut ke mulut gitu sampai akhirnya jadi cerita yang baku sekarang. Ini menarik sih kalau misalnya sampai ada orang luar ngelirik. Betul banget ya. Aku setuju banget. Apalagi Malin Kundang dulu itu waktu saya di SMA, aku ikut lomba English speaking competition. Disuruh cerita dengan bahasa Inggris, aku menggunakan cerita Malin Malin Kundang. Really? Ya, Oh nice. Kita that's a ini ya. whole different story. Kita bikin go internasional ya, urban legend Indonesia, kenapa enggak? Karena buktinya kita bisa menarik aja karena ya mungkin punya keunikan sendiri. So Nathan, aduh pasti pengen banget ngobrol banyak, tapi dari sini aja kamu udah sangat menginspirasi gitu ya. Karena ngelihat ada kamu dibilang bisa jadi ya representatif orang Indonesia yang ya, I know it's just a beginning ya, karena kita berharap akan ada Nathan-Nathan lainnya juga yang berani mendobrak pintunya, kayak cerita kamu yang ngetok pintu satu-satu kayak hi I'm Nathan from Indonesia, mau dong diajak kerja segala macam gitu. Itu tuh mungkin gak akan terjadi kalau emang bukan kita yang jemput bolanya sendiri gitu ya. Terus juga tadi dengar cerita bahwa ya sama dari Korea juga ceritanya bahkan udah bisa diakui di Amerika. Itu kan bisa ada harapan juga buat kita Asian countries lainnya untuk bisa semakin mendunia lagi. Ada gak sih harapan kamu yang pengen kamu lakukan lagi? Karena aku yakin juga prestasi-prestasi yang kamu dapatkan sekarang juga ini tuh masih permulaan banget ya. Apa sih yang masih pengen dikerjakan Amin. dan pengen di-achieve lagi? Harapan saya sih dua sih. Satu, saya ingin menjadi salah satu orang yang pertama yang bisa mengembangkan musikal baru di Broadway dari Indonesia. Dan kedua juga adalah harapan saya adalah saya bisa membawa ilmu saya dari New York untuk kami terus membangun industri pentas seni di Jakarta dan Indonesia. Dan itu sangat penting sih karena apalagi saya di sini, apalagi setiap kali saya ketemuan dengan orang-orang di New York, mereka nanya Indonesia itu gimana sih, seniman Indonesia gimana, dan saya bisa bercerita dengan mereka, kami bidang film, televisi, dan sekarang teater udah berkembang, tinggal kita terus mendorong dalam arah yang positif, dan siapa tahu kita bisa membawa lebih banyak cerita, dan cerita saya juga dari Indonesia, dibawa ke Amerika, dikembangkan di Jakarta juga. Gue suka banget Kita yang doakan sama-sama optimis-optimis ya. gini, yoi. Betul. Mungkin terakhir deh gue penasaran juga, dirimu bekerja sama berarti sama Sadie Sink ya, di part, John Proctor is the villain, betul ya? John Proctor is a villain, that's so right. And you know what, dia kan juga akan main di Spider-Man Brand New Day ya.
gimana sih kerja sama Doi? Soalnya gila, iya Doi main di Stranger Things, namanya gede banget, Iya. and then main teater seperti ini. Gimana rasanya kerja sama Doi? Kayaknya aku inget sih dapat offernya kaget banget. Wah, ini Sadie Sink. Aku kan udah nonton Stranger Things. Iya. Tapi ya she's an amazing performer. Dan dia beneran cinta banget sama teater. Karena sebelum dia masuk ke televisi, dia asal usulnya itu di Broadway. Oh, dia memang Iya. jadi sebelum kita tahu di Netflix jadi perannya dia yang muncul di tengah-tengah season itu dia emang akarnya tuh udah Broadway duluan ya. Jadi bukan dari dia terkenal di Netflix and then dia ke Broadway gitu ya. Iya. Dan jadi ini adalah project di mana dia mau menggunakan suara dia sebagai selebriti untuk mendukung sebuah project yang menurut dia dan saya juga adalah cerita yang mendorong anak muda untuk mencintai teater. Jadi bukan hanya Sadie tapi Amalia and Morgan dan semua pemeran-pemeran lain ini, mereka adalah anak-anak muda tapi dianggap kita dipanggil salah satu play terbaik di Broadway tahun lalu juga. Wow, keren. Ini nih yang kayak gini-gini nih mudah-mudahan benar-benar kesampaian mimpinya untuk mengembangkan teater ini untuk menjadi lebih besar lagi ke depannya dan makin beragam, set the standard really high sampai akhirnya bisa membuat kita semuanya juga terinspirasi dan kita juga berpikir bahwa kalau ditanya nih ya, cita-cita pengen jadi apa? Pemain teater gitu, sutradara teater, Produser teater produser juga. teater, yang selama ini mungkin orang-orang cuma taunya kayak ya udah film, sinetron Jadi gitu ya. artis aja, jadi aktornya doang gitu ya. Betul. Tapi ternyata industrinya jauh lebih besar daripada itu semua. It's a whole package anyway, harus bisa nyanyi, nari, acting, ngafalin dialog yang panjang banget karena bisa sejam 2 jam tuh pertunjukannya. Harus bisa Keren ngedesain sih. lighting yang bikin mata berbinar juga. Iya. Iya, nggak cuma yang di atas Benar panggung sekali. aja. Mantap, ya. mantap. Nathan, thank you ya. Kamu udah mau berbagi waktu dirimu bersama kita di sini pagi hari ini. Di sini ya, waktu Indonesia. Thank you teman-teman semua. Thank you Kak. Sudah ada gambaran kira-kira akan pulang kapan ke Indonesia? Siapa tahu ada waktu mau mampir dulu ya. Kalau ada ternyata pulang ke Indo bentar gitu. Pastilah, apalagi orang tua saya baru minggu lalu kan di sini karena adik saya lulus. Mereka semua balik ke Jakarta. Harapannya sih aku bisa balik ke Jakarta. Biasanya setiap tahun saya coba sekali balik. Tapi ya keluarga di sana, semuanya di sana. Ya Indonesia masih rumah lah. Oh. Ya, jadi Ya, pasti balik. kita tunggu di Indonesia ya Nathan ya. Itu Kapan-kapan dia. kalau lagi di Indonesia main ke studio kita juga boleh banget. Let us know, nanti kita akan undang, kita ajak di sini ya. Betul, siapa tahu Oh, nanti I would bisa love that. ngobrol di sini langsung ya. Kalau gitu have a good night, have a good rest juga ya karena sudah waktu mendekati jam tidurnya Nathan juga ya. Bener. Thank you Ya, so udah much jam udah 12. Iya, dan pas kan. banget kan. Makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sama kami ya. Kita senang banget kalau ngobrol sama sosok inspiratif kayak gini gitu bahwa Anda tuh jadi semangat melakukan apapun ya. Selamat menanggalkan jasnya dan selamat tidur, selamat istirahat Nathan. Thank you. Kamu bisa Thank you, terbebas dari kakak jas semua. itu. Thank you banget ya. Aduh, copot balik tidur pasti. There you Iya. go. Thank you. Sampai ketemu lagi Alright. Nathan. Sampai ketemu, Sehat-sehat. guys. Sampai Bye-bye. jumpa.